Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifal Ali Fikri. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu hasil survei. Dari hasil survei kami terdapat beberapa hasil, yaitu yang pertama, alasan pemilihan ide bisnis. Yang kedua, profil usaha Sambal Mama. Selanjutnya, aspek pasar, histori sukses, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek sosial. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu alasan pemilihan bisnis. Alasan pemilihan bisnis untuk membuat sambal yaitu pada saat ini peluang usahanya sangat besar. Selain itu, yang menunjang pemilihan usaha ini karena pandemi COVID-19, di mana masyarakat diwajibkan untuk diam di rumah saja. Dengan adanya masyarakat di rumah saja, sebagai pengusaha memanfaatkan peluang yang ada, yaitu membuat sambal. Sambal merupakan salah satu menu makanan yang ada karena rata-rata masyarakat Jember lebih suka dengan makanan yang agak pedas. Profil usaha dari usaha kami seperti itu. Mungkin dari latar belakangnya dulu ya. Sambal adalah saus dengan bahan utama yang disisipkan dari cabai yang dilemotkan sehingga keluar kandungan sari cabai yang berasa pedas dan ditambah bahan-bahan lain seperti garam, terasi. Sambal merupakan salah satu unsur khas hidangan Indonesia, melainkan ditemukan di Pulau Jawa dalam kuliner Asia Selatan dan Asia Timur seperti itu. Sambal baby cumi atau sambal yang di dalamnya tidak hanya bersih cabai, melainkan juga bersih cumi seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah aspek keuangan atau aspek benefit dari sambal mama. Ya, ini saya menjelaskan tentang biaya tetap atau fixed cost seperti itu. Yang pertama, nama alat, kompor dan gas. Jumlah satu buah harga 500.000. Yang kedua, wajan satu buah seharga 40.000. Yang ketiga, spatula satu buah seharga 12.000. Yang keempat adalah pisau satu buah seharga 10.000. Yang kelima adalah blender satu buah seharga 100.000. Yang selanjutnya adalah sendok satu buah seharga 2.000. Yang terakhir adalah baskom besar satu buah seharga 23.000 seperti itu. Sehingga jika ditotal semua fixed cost dari usaha ini yaitu Rp687.000 seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan baku atau variabel cost sambal mama. Yang pertama adalah baby cumi kering, yaitu sebesar 5 kg. Harganya Rp750.000. Yang selanjutnya adalah cabai merah 2 kg, seharga Rp60.000. Yang selanjutnya adalah cabai rawit 2 kg, seharga Rp80.000. Yang selanjutnya adalah bawang putih 1,5 kg sebesar Rp20.000. Yang selanjutnya adalah bawang merah 1,5 kg sebesar Rp20.000. Minyak 6 liter sebesar Rp72.000. Garam 1 piece harganya Rp3.000. Terasi 1 piece harganya Rp25.000. Yang selanjutnya adalah penyedap rasa 1 piece itu Rp5.000. Botol pengemas yaitu jumlahnya 100 piece dengan harga Rp245.000. Yang selanjutnya adalah stiker 100 piece sebesar Rp20.000. Dan selanjutnya adalah gas LPG 1 buah seharga Rp17.000. Jadi total biaya bahan baku atau variabel cost sambal mama itu sendiri adalah total keseluruhan Rp1.317.000. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai biaya operasi. Rumus dari biaya operasional di sambal mama adalah variable cost ditambah fixed cost. Jadi totalnya adalah itu biaya operasinya. Yaitu variable cost-nya adalah tadi Rp1.317.000 ditambah fixed cost Rp687.000, yaitu total biaya operasinya adalah Rp2.004.000. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi laba rugi. Jadi proyeksi laba rugi adalah harga jual dikali jumlah produk. Nah, harga jualnya satu produk adalah Rp25.000 dan jumlah produk yang dihasilkan dari data di atas adalah 100
produk. Jadi 25.000 dikali 100 produk. Jadi proyeksi harga jual kali jumlah produk sebesar 2.500.000. Jadi keuntungan yang didapat oleh pengusaha atau pengusaha itu sendiri adalah 2.500.000 dikurangi 2.004.000, yaitu keuntungan yang didapatkan adalah 496.000. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek ekonomi. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, bahwa adanya sambal mama ini tentunya akan menarik pelanggan, khususnya para ibu-ibu dan mahasiswa. Ada beberapa alasan mengapa mahasiswa ikut tertarik kepada sambal mama ini. Diantaranya yaitu dilihat dari harga yang cocok di kantong mahasiswa. Yang kedua, harga relatif terjangkau. Ketiga, dilihat dari mahasiswa yang relatif termasuk remaja wanita yang sangat suka makan pedas. Dan keempat, tentunya dapat meningkatkan keuntungan bagi pemilik. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aspek sosial. Suatu bisnis harus memiliki pengaruh positif pada masyarakat. Tidak hanya berdampak pada peningkatan atau semakin baiknya kondisi lingkungan fisik seperti jalan, jembatan, dan telepon, tetapi juga kondisi lingkungan fisik mereka. Ada beberapa hal yang mendukung usaha bisnis sambal mama ini dari aspek sosial, yaitu dengan adanya usaha ini akan dapat mempengaruhi wilayah usaha tersebut ramai dikunjungi. Untuk yang kedua, adanya jalur komunikasi dan distribusi yang menghubungkan antara pembeli dan penjual yang saling menguntungkan. Selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, manajemen operasional, yang bertanggung jawab atas berlangsungnya hidup perusahaan dalam semua aspek, sehingga operasional perusahaan dapat berlangsung, yang dimanajeri oleh Muhammad Isnaini dan anggotanya M. Nur Hakim. Selanjutnya, manajemen produksi, yang bertanggung jawab atas keberlangsungnya produksi produk, dimulai dari bahan mentah sampai menjadi produk siap jual, yang dimanajeri oleh Lidiawati Munawaroh dan anggotanya Sabila Yustika. Selanjutnya adalah manajemen keuangan, menghimpun, mengkalkulasi dan melaporkan segala aktivitas keuangan perusahaan, yang dimanajeri oleh Vira Sahputri. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran, bertanggung jawab atas segala aktivitas pengenalan produk terhadap pelanggan, yang dimanajeri oleh Safira dan anggotanya Muhammad Rizal, Rifki Adi, dan M. Rival. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia, bertanggung jawab atas pengelolaan motivasi kerja, semangat kerja, dan kinerja dari setiap anggota, yang dimanajeri oleh Setiawan Al-Husain. Berikutnya adalah aspek pasar. Produk pada sambal mama yaitu sambal babi cumi. Dengan melihat potensi peluang konsumen lebih tertarik kepada sambal babi cumi. Untuk perkembangan inovasi rasa, kami akan membuat sambal tongkol, sambal pete, sambal daging sapi, dan sambal ebi. Sambal ini menggunakan bahan pilihan bagus untuk meningkatkan cita rasa pada sambal. Sambal dikemas dengan botol atau toples kecil sehingga lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di slide 13, di mana alat dan bahan. Dan alat yang digunakan adalah kompor gas, wajan, spatula, pisau, blender, sendok, dan baskom. Dan untuk bahan yang digunakan adalah baby cumi kering, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, minyak, garam, terasi, penyedap rasa, terus kemudian ada botol pengemas, liker, dan gas LPG. Dan untuk cara pembuatannya adalah cuci bersih cumi, terus goreng cumi dan minyak sampai matang, dan kemudian goreng bawang merah, bawang putih, dan sebagainya, blender dengan tambahan kaldu, dan juga tumis sampai sambal itu matang. Masukkan cumi yang setelah digoreng dan kasih rasa yang dia inginkan sampai siap disajikan. Kemas sambal ke dalam botol dan tempelkan logo yang sudah kita buat sebelumnya. Di penempatan harga pada slide ke-14 ini,
sebagai konsumen mempunyai berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau tidak. Salah satu faktor yang digunakan untuk bahan yang pertimbangan adalah harga. Bahkan harga mendapat urutan pertama untuk membeli sebuah produk di dalamnya. Terima kasih. Selanjutnya akan menjelaskan tentang strategi distribusi. Strategi distribusi. Dikarenakan usaha ini masih dibilang pemula, sehingga distribusi masih dari produsen ke konsumen. Tanpa menggunakan perantara, perusahaan dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos, internet, atau langsung mendatangi rumah konsumen. Yang selanjutnya, strategi promosi. Promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditunjukkan untuk mendorong permintaan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dan memperkenalkan barang dan membujuk calon pembeli agar terjadi transaksi. Cara-cara tersebut adalah yang pertama, memperkenalkan barang atau jasa melalui iklan pada media, surat kabar, majalah, media sosial, brosur, papan nama, dan sebagainya. Yang kedua, memperkenalkan barang atau jasa dan membujuk calon pembeli melalui para pencari order atau tenaga penjual. Untuk kebijaksanaan promosi jenis ini, produsen harus memilih para tenaga penjualnya yang betul-betul memiliki kemampuan menjual. Yang selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Pemasaran sambal mama dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan online. Pemasaran offline yaitu dengan cara menyampaikan dari mulut ke mulut, sedangkan pemasaran online yaitu dengan bantuan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Akan menjelaskan hasil survei lapangan dari kelompok kami, yaitu mengenai tanggapan masyarakat tentang produk sambal mama ini. Yang pertama adalah produksi. Menurut masyarakat, produk sambal baby cumi ini memiliki cita rasa yang unik dan khas, yaitu sangat gurih. Dan untuk kemasannya sendiri sangat rapi dan sangat menarik. Yang berikutnya adalah harga. Untuk harganya sendiri, menurut masyarakat sekitar, produk sambal baby cumi ini memiliki harga yang sangat terjangkau, yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, mulai menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Dan yang berikutnya adalah tempat. Untuk tempat produksinya sendiri, sambal baby cumi ini memiliki tempat produksi yang sangat bersih dan higienis. Jadi, untuk produknya sendiri sudah terjamin untuk dikonsumsi. Dan untuk tempat penjualannya, sambal baby cumi ini memiliki tempat yang strategis yang dengan mudah bisa dijangkau oleh semua orang. Dan yang terakhir adalah promosi. Untuk promosinya sendiri, produk sambal baby cumi ini memiliki dua cara promosi, yaitu promosi secara online dan secara offline. Untuk promosi online sendiri, produk sambal baby cumi ini memilih dengan cara menyebarkan dengan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Dan untuk pemasaran atau promosinya secara offline, produk sambal baby cumi ini melakukan dengan cara testimoni atau tester dari mulut ke mulut. Dan slide berikutnya adalah hasil polling untuk survei yang telah kami lakukan pada masyarakat sekitarnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pada kelompok umur dari 18 tanggapan, yaitu menghasilkan 83,3%, yaitu berada pada rentang usia 12 sampai 30 tahun yang mengkonsumsi sambal mama. Sisanya yaitu 16,7% pada rentang usia 10 sampai 20 tahun. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama, yaitu berapa sering mengkonsumsi sambal mama dalam satu minggu, yaitu paling banyak yaitu pada angka 2, yaitu artinya kurang setuju. Selanjutnya yaitu untuk harga yang ditawarkan apakah terjangkau. Hasil dari polling ini paling banyak yaitu 52,9 yang menunjukkan yaitu sangat setuju. Selanjutnya untuk harga mampu bersaing dengan usaha sejenis, paling banyak yaitu antara sangat setuju dan setuju, yaitu berada pada 47,1%.
Untuk bahan yang digunakan berkualitas itu juga tertinggi pada sangat setuju, yaitu 58,8%. Tempat penjualan produk strategis dari polling ini yaitu didapatkan 58,8% menyatakan ia setuju. Produk mudah didapatkan. Di sini jawabannya paling tertinggi yaitu 58,8% menyatakan sangat setuju. Untuk promosi yang dilakukan sangat efektif. Di sini menyatakan 82,4% menyatakan sangat setuju. Baik, jadi bisa disimpulkan dari diagram ini banyak yang menyatakan sangat setuju, yang artinya bahwa sambal mama ini sangat layak untuk diteruskan. Yang selanjutnya yaitu permintaan pasar masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Untuk analisis permintaan pasar ini, di mana setelah kami survei dan analisis untuk permintaan di masa lalu masih sangat minim. Dan untuk saat ini, permintaan pasar itu masih fluktuatif atau naik turun. Di mana untuk masa yang akan datang memiliki prospek yang cukup bagus karena dilihat dari antusias konsumen pada saat ini. Yang kedua yaitu penentuan peluang pasar. Nah, untuk peluang pasar sendiri dapat kita simpulkan akan lebih banyak di kalangan muda-mudi. Karena untuk kalangan ibu-ibu sendiri masih mengikuti zaman globalisasi, di mana pada penjualan ini yaitu lebih sering dilakukan pada penjualan online. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar di masa yang akan mendatang. Di mana faktor yang pertama yaitu ada gaya hidup, ada ekonomi, ada kualitas produk dan layanan. Yang selanjutnya yaitu strategi atau cara yang perlu dilakukan untuk mencapai jumlah penjualan yang diperkirakan berdasarkan permintaan pasar. Nah, di sini kita menganalisisnya yaitu menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, untuk analisis SWOT ini yaitu kita tanyakan kepada konsumen atau target yang akan kita lakukan. Setelah survei, kita bisa menganalisis yaitu di mana pada kekuatan sendiri yaitu memiliki yang pertama banyak variasi produk sambal. Yang kedua yaitu bahan berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu harganya terjangkau. Yang kedua yaitu kelemahan, di mana untuk kelemahan ada desain kemasan sederhana. Yang kedua yaitu ada proses produksi secara sederhana. Yang ketiga peluang. Nah, untuk peluang sendiri untuk daerah Jember sendiri pesaingnya masih sedikit. Yang kedua yaitu bahan bakunya melimpah. Yang kedua masyarakatnya pecinta pedas. Yang keempat yaitu ada ancaman, di mana ancaman ini yaitu munculnya pesaing baru. Yang kedua yaitu harga bahan baku yang ditakutkan semakin tinggi. Yang terakhir yaitu ada penetapan harga jual. Untuk penetapan harga jual sambal baby cumi yaitu yang ditawarkan oleh produk sambal mama relatif terjangkau dan tentunya disesuaikan dengan harga produk dan juga bahan yang digunakan.